A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin membantah syubhat yang disebarkan oleh channel besarnya Deddy Corbuzier, yang dimana narasumber yang diundang adalah seorang Gus yang bernama Miftah. Ya, di sini Gus Miftah memberikan dongeng-dongeng sama halnya dengan dongeng-dongeng para follower oknum-oknum Habib. Yang pertama, di dalam podcast itu Gus Miftah bercerita tentang kisah Nuaiman, yang dimana Nuaiman ini terkenal sebagai sahabat Nabi yang lucu. Ya, katanya begitu di dalam kisah-kisah yang beredar. Tetapi pada kenyataannya apa yang diceritakan oleh Gus Miftah ini tidak terjadi, teman-teman. Yaitu di mana kisah Nuaiman yang wafat, dan setelah dia wafat Rasulullah ingin mendengar apakah Nuaiman ini masih bisa ngelawak di alam kubur, ngelawak kepada mungkar nakir. Dan alhasil ketika dikuburkan, para sahabat pulang dan Nabi Muhammad stay di situ, masih tinggal di situ, ingin mendengarkan jawaban Nuaiman terhadap mungkar nakir. Setelah ditanya oleh mungkar nakir, datanglah mungkar nakir yang berwajah seram, terus bertanya kepada Nuaiman, "Man robbuka?" "Allah Tuhanku." "Man nabiyuka?" "Shh," katanya. Kata Nuaiman, "Jangan keras-keras, orangnya lagi di atas." "Man nabiyuka?" "Nabimu siapa?" Apa jawaban Nuaiman? "Jangan keras-keras, orangnya masih di atas." Kan? Begitu katanya. Jadi ada Nabi di atas, dan Nabi tertawa, teman-teman, ketika mendengar jawaban dari Nuaiman kepada mungkar nakir. Dan apakah kalian tidak tahu cerita ini benar atau tidak? Riwayatnya bagaimana? Sahihkah atau enggak? Setelah ditelusuri, setelah dibaca-baca dan digali bahwa cerita ini hanya karangan bebas orang-orang yang ngarang bebas mengenai sahabat Nabi, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad lebih dulu wafat daripada si Nuaiman. Nabi Muhammad wafat, sedangkan Nuaiman ini hidup sampai masa kekhalifahannya Utsman bin Affan. Parah tenan Nuaiman guyonan. Bareng-bareng nguyoh, suwe-suwe dikerteni, ya Masya Allah, bala fil masjid. Wong supopo nguyoh ning wong gegeri iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwo sumpah, demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek. Dituntun mbek Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman. Nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas itu Sayyidina Utsman wa Amirul Mukminin, presiden. Dia aja tuh Dorir si amat waktu geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Jadi dek nenggo sing wuta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan matur Nuaiman, Pak. Iya, aja ngampe tak turuki wong kok bodoni wong. Nggih, betul. Tuntunno nek pinggire Sayyidina. Mon pas iki Nuaiman. Jadi dari sini saja ini sudah jelas berseberangan dengan sejarah yang sebenarnya, dibuat-buat. Dan sejatinya seorang Gus yang katanya paham agama harusnya lebih teliti lagi di dalam mencari cerita-cerita. Bahkan tidak berhenti di situ, teman-teman. Katanya Nuaiman ini semasa hidupnya selalu minum khamr, mabuk di samping Rasulullah. Dan hebatnya apa? Kalau dia mau minum dekat dengan Nabi supaya langsung dihukum. Lah sahabat tuh banyak yang melarang Nuaiman. Dia asal kamu alim asal sukanya minum, memabuk dan sebagainya. Dibela sama Nabi. Karena memang ada kisah-kisah yang sejatinya ada syubhat di dalamnya. Ada syubhat yang sangat luar biasa. Dan tidak boleh kita sembarangan mengambilnya sebagai rujukan. Apalagi kisahnya Nuaiman yang banyak kecelenehan ini, teman-teman. Terus di menit yang lain, Gus Miftah juga bercerita tentang zatnya Nabi Muhammad. Kalau zat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu tercipta dari cahayanya Allah, dari nur Allah. Kemudian jawaban Jibril apa? Beda Muhammad. Aku memang terbuat dari cahaya, tapi cahayaku bukan dari cahayanya Allah. Sementara engkau Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah. Separuhnya nur Allah. Ya Allah, teman-teman. Itu yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah. Sedangkan kalau kita ingin menelusuri hadis ini, apakah ini hadis ataukah ini Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya kalau Rasulullah adalah cahaya Allah. Ya. Apa itu Nur Muhammad? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dalam Simtud Durar ada disebut, dalam beberapa syair ada disebut, para ulama pun ada menyebut. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqqab, dia kutip pendapat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, hadis tentang Nur Muhammad riwayat Jabir itu tidak sahih. Saya pakai pendapat ahli hadis.
Awwalu ya Jabir, wahai Jabir, ketahuilah makhluk pertama nuru nabiyyika. Itu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maroko, kata dia tidak sahih. Beliau manusia biasa, innama ana basyarun mithlukum. Terus yang membedakan sama yang lainnya, yuha ilayya, beliau mendapatkan wahyu. Itu bedanya. Beliau dapat wahyu, beliau utusan Allah, tapi beliau manusia. Ada sedikit manusia atau ada manusia yang berpendapat Nabi itu tercipta dari cahaya. Enggak. Nabi itu tercipta dari tanah. Nabi itu anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Beliau tercipta dari tanah. Tubuh beliau juga memerlukan istirahat. Nabi perlu tidur, Nabi perlu makan, Nabi perlu istirahat. Tidak ada sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis sahih pun tidak ada ini cerita-cerita tentang Nur Muhammad ini. Orang yang meyakini dengan adanya Nur Muhammad ini adalah mereka orang-orang sufi yang sufi-sufinya itu tidak lagi menghiraukan tentang fikih. Sedangkan apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita ingin mengamalkan ilmu tasawuf, kita harus paham dengan fikih. Karena apa? Kalau kita hanya mengamalkan tasawuf saja dengan cerita-cerita seperti ini dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi orang yang dungu. Jadi bercerita-cerita tentang kedunguan. Tetapi kalau orang yang memahami tasawuf dengan baik dan benar, apa itu tasawuf? Menjernihkan hati, berlaku zuhud, berlaku warok, berlaku taat, bertakwa, jujur, amanah, dan lain sebagainya, yang dimana itu sesuai dengan adab-adab, akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Di situ juga harus dibarengi dengan fikih, di mana fikih ini mengenal kepada kita tentang hukum-hukum, yang dimana kalau kita belajar tentang hukum-hukum, yaitu ada halal, ada haram, mubah, makruh, sunnah, wajib, dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari kedua hal ini, maka kita akan menjadi orang yang bisa mendekati akhlak Nabi Muhammad. Tetapi kalau hanya berbicara tentang cerita-cerita Nur Muhammad seperti ini, yang tidak tahu ini hadisnya riwayat dari mana, mungkin ada di kitab-kitab kalian sufi-sufi. Tetapi apakah teori Nur Muhammad ini berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis? Tentunya tidak ada. Karena apa? Kalau memang Nabi Muhammad itu seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah, tercipta dari setengahnya cahaya Allah, maka ini adalah penistaan terhadap ayat Allah yang dimana ada yang berbunyi laisa kamislihi, dimana Allah sendiri yang memberikan pernyataan kepada kita bahwa laisa kamislihi, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini menyerupai, apalagi separuh Allah, separuh manusia. Apa ini? Tercipta dari separuhnya Allah atau separuhnya cahaya Allah, atau bagaimana itu konsepnya? Kisah-kisah seperti inilah yang patut kita tentang. Kisah-kisah seperti inilah yang patut kita telusuri kebenarannya. Tidak boleh asal sembarangan, tidak boleh asal menyampaikan. Apalagi di channelnya Deddy Corbuzier, itu yang nonton jutaan orang. Dan yang disampaikan kisah-kisah seperti ini. Mabuk di samping Rasulullah katanya. Terus ketika mati ditanya Munkar Nakir, bercanda dengan Munkar Nakir. Terus ada Nur Muhammad, cahaya Allah, cahaya ini, cahaya itu. Ini apa-apaan? Jadi ini adalah bantahan dari saya tentang apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Dimana apa yang disampaikan dia itu tidak ada sumbernya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Entah itu kisah Nuaiman yang minum khamar di samping Nabi, Nur Muhammad, dan lain sebagainya itu. Ini semuanya ngaco, ngarang. Syubhat ini berbahaya teman-teman. Sangat-sangat berbahaya.